Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini adalah malam kedua 5 hari doa menjelang Pentakosta. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, saya mengajak kita untuk pujikan Roh Kudus datanglah, jamalah hati kami. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, kadang kita bisa kehabisan kata-kata saat kita berdoa, benar ya? Rasanya kita tidak mampu membahasakan atau mengungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita butuh, dan apa yang kita rindukan. Misalnya, ketika kita sudah lama sekali berdoa untuk kesembuhan diri kita sendiri atau orang tua kita yang sakit, padahal kita sudah tekun berdoa, tapi tidak ada kemajuan, bahkan terasa sakitnya itu makin parah. Kita mulai bertanya-tanya di dalam hati kita, Bapak Ibu, apakah cara berdoa kita yang salah, atau kita tidak peka sehingga keliru untuk meminta? Atau apakah kita kurang beriman atau kurang banyak berdoa? Bapak Ibu, saya percaya banyak di antara kita juga pernah punya pengalaman situasi berdoa seperti ini. Entah kita bergumul dengan kesehatan atau pergumulan yang lainnya. Namun Bapak Ibu, kita bisa merasa lega ketika kita membaca ayat ini, Roma 8 ayat 26 ini. Karena di dalam ayat ini sepertinya Paulus juga pernah punya pengalaman yang sama dengan kita. Karena di sini
Paulus tidak menulis sebab kamu tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Paulus tulis di sini sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, jadi sebenarnya Paulus tahu kita punya pengalaman seperti ini di dalam kehidupan doa kita. Tapi herannya Bapak Ibu, Paulus tidak memberikan satu metode atau cara berdoa yang baru atau mendorong kita lebih beriman lagi saat kita berdoa. Melainkan yang Paulus lakukan di sini justru menyemangati kita dengan sebuah kabar baik. Bahwa pada saat-saat seperti itu, saat-saat kita tidak sanggup, tidak mampu untuk berdoa, ada Roh Kudus yang hadir menolong kita, bersyafaat bagi kita, mewakili kita dengan keluhan-keluhan yang tidak sanggup terucapkan. Nah, ini kabar baik Bapak Ibu. Tidak hanya satu saja kabar baiknya Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ini, berarti saat berdoa sebaiknya kita tidak fokus pada apa yang bisa kita ucapkan, melainkan pada apa yang bisa Allah kerjakan di dalam diri kita, mewakili kita. Bahkan Bapak Ibu, ayat ini menyiratkan ada doa-doa yang terjadi di dalam diri kita yang kita naikkan setiap waktu, setiap saat tanpa kita sadari, yang digerakkan, diilhamkan oleh Roh Kudus. Diri kita yang terdalam, jiwa kita ternyata berada dalam hubungan yang terus menerus, yang tidak terputus dengan Allah kita yang hidup itu. Ternyata ada persekutuan doa yang senantiasa terjadi di dalam hati kita setiap saat. Kita umat Paskah, umat kebangkitan, ternyata adalah orang-orang yang hatinya selalu berdoa. Dan pada saat-saat kita bergumul, tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan, ternyata di saat-saat seperti itulah Roh Kudus justru sedang paling aktif menolong kita. Ini adalah kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita lebih semangat lagi di dalam kehidupan doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan lagi dan kami mau terus belajar mengingatnya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kami. Dan diri kami adalah pribadi yang terus dimampukan untuk berdoa. Bahkan di saat-saat hati dan mulut kami terlalu berat untuk mengucapkan kata-kata doa kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Bimbinglah doa-doa syafaat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. 1 menit kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tanpa suara kita berdoa. Mengizinkan Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan berat. Mungkin pergumulan sakit penyakit, ekonomi, relasi-relasi, pergumulan mendidik anak-anak, pekerjaan, atau pasangan hidup. Saat kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi, percayalah Bapak Ibu bahwa ada Roh Kudus menolong kita berdoa, mewakili kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa saat ini untuk kaum atau kelompok orang atau pihak-pihak yang selama ini tidak bisa menyuarakan pergumulan mereka di tengah bangsa atau dunia ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk anak-anak di dunia ini. Ini adalah kelompok usia paling lemah di masyarakat yang tidak bisa membela diri ketika mereka mengalami kekerasan dan eksploitasi. Data UNICEF melaporkan setiap tahun ada 1 miliar anak-anak di dunia ini yang mengalami kekerasan. Mari Bapak Ibu kita doakan anak-anak di dunia ini supaya Roh Kudus bekerja menghibur anak-anak ini. Doakan juga pemerintah dan sistem perlindungan anak boleh bekerja lebih maksimal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi anak-anak di dunia ini. Engkau peduli akan hidup mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang sudah menjadi korban kejahatan dan dosa-dosa manusia ini. Biarlah setiap anak-anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi dalam hidup mereka tidak merasa sendirian. Mereka bisa merasakan mengalami kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, hiburkanlah mereka pada saat mereka tidak berdaya, merasa sedih dan sendiri. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh dibebaskan dari kekejaman dan kejahatan yang mereka alami. Kiranya anugerah-Mu cukup bagi mereka, memulihkan mereka dari trauma-trauma akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk UNICEF dan khususnya pemerintah Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, boleh bekerja maksimal, bertindak tegas dan berperan aktif sesuai dengan fungsinya, melindungi setiap anak-anak di dunia dan di Indonesia ini. Kiranya sistem pengawasan dari lembaga-lembaga perlindungan anak di dunia ini ada perbaikan dan kemajuan. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Roh Kudus datanglah, jamalah hati kami, jamalah anak-anak yang pada saat ini pun mengalami kekerasan. Mari Bapak Ibu, yang kedua kita berdoa untuk kaum perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Menurut data PBB, korban perdagangan manusia tertinggi atau terbesar adalah wanita dan anak perempuan, sekitar 70%. PBB melaporkan sebagian besar dari mereka menjadi korban eksploitasi, kerja paksa dan pelayan ilegal. Saya mengajak kita berdoa khusus untuk para TKW Indonesia, tenaga kerja wanita Indonesia. Oktober 2019 yang lalu ada berita 3 orang TKW
Indonesia menjadi korban perdagangan manusia sampai dipenjarakan di Kurdistan di Irak tanpa proses pengadilan. Kita tahu Bapak Ibu masih banyak kasus-kasus TKW yang diperdagangkan menjadi ART tapi tidak digaji, dipaksa kawin, mengalami kekerasan dan pelecehan. Mari kita doakan para TKW yang mengalami hal ini supaya Roh Kudus menghibur mereka. Doakan juga peran dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan kepada para TKW Indonesia ini semakin ditingkatkan. Doakan juga pemerintah diberikan hikmat untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para TKW yang menjadi korban perdagangan manusia. Tuhan, Engkau tolong setiap mereka. Ya Allah Roh Kudus, hiburkanlah mereka di tengah ketidakberdayaan mereka. Pertolongan dan anugerah-Mu cukup bagi mereka untuk lepas dari penderitaan mereka. Kami percaya dengan cara-Mu ya Tuhan, Engkau mampu menolong mereka mengalami kasih-Mu. Ada orang-orang yang Engkau pakai untuk membantu mereka terhindar dan bebas dari kekerasan dan penderitaan. Pulihkanlah hidup mereka yang sudah bebas dan yang sudah diselamatkan dari masalah perdagangan manusia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya mau mengupayakan dan mewujudkan sarana perjalanan ke luar negeri untuk bekerja bagi para TKW supaya aman bagi mereka, supaya mereka terhindar dari rentannya menjadi korban perdagangan manusia ataupun pelanggaran HAM. Kiranya pemerintah berkomitmen berperan aktif menjamin perlindungan para TKW. Kami juga berdoa untuk KBRI bisa berperan aktif membantu para TKW yang mengalami kesulitan, yang mencari pertolongan. Tolonglah ya Tuhan pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku perdagangan manusia yang berkedok sebagai penyalur TKW. Dengar doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah malam ini kami boleh bersekutu di dalam doa. Pujian, firman dan doa-doa yang sudah kami naikkan malam ini biarlah semakin membuat kami rindu dekat denganmu dan khususnya makin rindu tekun untuk berdoa. Kami rindu Roh Kudus menolong kami menikmati berkat-berkat-Mu yang tercurah lewat persekutuan malam ini. Kami percaya apa yang sudah kami doakan Engkau sudah mendengarnya ya Tuhan, dan Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu, dan Engkau akan berkarya di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai persekutuan doa malam ini, Bapak Ibu saya mengajak kita untuk setia mengikuti doa menjelang Pentakosta ini. Sampai ketemu besok malam. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.